Diam-diam dekati Vanuatu hingga Kiribati, China lebarkan pangkalan militer ke Pasifik. China dilaporkan tengah aktif melakukan pendekatan secara diam-diam dengan negara-negara kepulauan di Pasifik untuk mendapatkan akses pengembangan pangkalan militer. Sebuah laporan dari Singapore Post yang diikutip The Times of India pada Kamis 25 November menyebut salah satu negara Mikronesia, yaitu Kiribati, dengan menjajaki pembukaan cadangan laut terbesarnya untuk penangkapan ikan komersial dengan memberikan lampu hijau untuk pembangunan Angkatan Laut China. Presiden Kiribati Taneti Mamo dilaporkan telah memutuskan untuk membuka cadangan laut untuk penangkapan ikan komersial ke China yang dapat dieksploitasi untuk tujuan ganda. Pemerintah Kiribati mengatakan langkah itu akan menghasilkan lebih dari 200 juta dolar Amerika Serikat untuk negara. Ambisi China untuk membangun pangkalan militer di Kepulauan Pasifik sendiri diperkuat dengan beberapa hal. Sebuah lembaga think tank dari Australia, Asia and Pacific Policy Society, mengungkap delegasi Tentara Pembebasan Rakyat China telah melakukan 24 kunjungan ke negara-negara Kepulauan Pasifik dari 2006 hingga 2019. Seiring dengan kemunculan Quad dan AUKUS, China telah muncul sebagai mitra diplomatik dan ekonomi utama bagi negara-negara kecil di Kepulauan Pasifik, khususnya selama pandemi. Di Vanuatu, China mendanai proyek dermaga besar yang diyakini memiliki fasilitas ganda untuk pangkalan militer Beijing. Hal itu dibuktikan dengan China yang mendanai Melanesian Spearhead Group yang berbasis di Suva, Fiji. Vanuatu sendiri adalah negara Melanesia. Kendati begitu, Vanuatu membantah pihaknya mengizinkan China untuk mengembangkan pangkalan militer, sementara Amerika Serikat dan Australia juga memberikan tekanan. Sebagai upaya untuk mengembangkan sistem komunikasi mandiri di kawasan tersebut, China juga telah mendanai sistem serat optik bawah laut. Sistem komunikasi tersebut diawal dari Guam, kemudian ke Kepulauan Nauru, Kiribati, dan negara Federasi Mikronesia. Sistem komunikasi itu disebut untuk menyaingi kabel serat Polinesia Manatua One yang merupakan kabel komunikasi barat laut yang menghubungkan negara-negara Polinesia seperti Samoa, Niue, Kepulauan Cook, dan Polinesia Prancis. Tetapi Singapore Post mencatat proyek tersebut dibatalkan seiring dengan munculnya tekanan dari Amerika Serikat atas masalah keamanan. Di tengah hubungan yang semakin memanas dengan Amerika Serikat, China berupaya memperbaiki hubungan dengan Vietnam dan negara-negara Asia Tenggara lain dengan menawarkan hubungan ekonomi yang lebih dekat dan bantuan pemulihan pandemi virus corona. Menteri Luar Negeri China Wang Yi bertemu secara virtual dengan Menlu Vietnam Pham Binh Minh. Sehari sebelumnya, Wakil Menlu China Lou Zhaohui mencoba meyakinkan Vietnam bahwa negara itu menginginkan perdamaian dan stabilitas regional meski kedua negara terlibat saling klaim di Laut Cina Selatan. Beijing juga mengatakan tengah dalam penyelesaian perjanjian perdagangan bebas dengan Kamboja, sekutu terdekatnya di ASEAN. Namun perjanjian itu dinilai hanya simbolis semata mengingat nilai perdagangan dua negara yang terbatas. Para analis mengatakan itu menunjukkan strategi Beijing mendekati negara-negara dengan insentif ekonomi agar tak memihak Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo menyatakan pekan lalu bahwa klaim Beijing atas hampir 90% Laut Cina Selatan benar-benar melanggar hukum. Pernyataan itu tak hayal meningkatkan ketegangan di antara dua negara adidaya. Menghadapi pandemi COVID-19, Vietnam dan China telah memperkuat persahabatan kami untuk saling mendukung. Kami berdua berhasil mengendalikan wabah dan kami akan terus membangun kerjasama ekonomi dan perdagangan kami, kata Wang, dilansir South China Morning Post pada Rabu. Sementara itu, Menlu Vietnam Pham menjanjikan sumbangan 100.000 US dollar untuk membangun China mengatasi banjir terburuk dalam beberapa dekade yang telah melanda 27 provinsi dan mempengaruhi lebih dari 38 juta orang. Saya ingin memperluas empati tulus kami kepada China yang sedang mengatasi bencana alam, katanya. Su Laiping, seorang ahli di Institut Studi Asia Pasifik di Akademi Ilmu Sosial China, mengatakan pertemuan itu diharapkan mencakup berbagai topik, termasuk sengketa maritim yang kontroversial. Itu terjadi dengan latar belakang bahwa pihak-pihak terkait telah mengintensifkan perselisihan mereka ketika pembicaraan tentang kode etik di Laut Cina Selatan antara China dan memasuki tahap kritis. Katanya, Beijing dan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara telah membahas dokumen penetapan aturan selama bertahun-tahun yang diharapkan selesai pada 2021. Namun pembicaraan telah ditunda karena pandemi virus corona dan negara-negara masih sangat terpecah mengenai bagaimana mendefinisikan dengan jelas pertikaian, klaim, dan cara menyelesaikan perselisihan di masa depan. Menurut Su, dengan ketidakpastian atas pembicaraan itu, Vietnam ingin menggunakan posisinya sebagai ketua ASEAN tahun ini untuk lebih tegas terhadap Beijing mengenai Laut Cina Selatan.
Vietnam sering menyatakan akan mengesampingkan perselisihan wilayah dan sejarah, tetapi hubungan dengan China tetap dipenuhi sentimen dengan Washington dan klaim negeri panda mengenai perairan yang kaya energi itu. Hanoi menuduh Beijing melakukan perundungan dalam perselisihan di laut, termasuk pada April lalu ketika sebuah kapal nelayan Vietnam ditabrak dan ditenggelamkan oleh kapal China. Luo, Wakil Menteri Luar Negeri China, lebih keras mengecam sikap Washington setelah angkatan lautnya mengirim 2 kapal induk melalui wilayah tersebut sebagai bukti strategi Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengendalikan China. Kami percaya para anggota ASEAN akan dapat melihat konspirasi Amerika memainkan Laut Cina Selatan, terus mengadopsi pendekatan independen pada kebijakan luar negeri dan bekerja sama dengan China untuk mendorong penyelesaian awal negosiasi kode etik, kata Luo dalam pertemuan dengan perwakilan dari ASEAN, Jepang, dan Korea Selatan menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri China. Zhou Feng, Direktur Eksekutif Pusat Studi Kolaborasi China Laut Cina Selatan di Universitas Nanjing, mengatakan negara-negara ASEAN telah terperangkap dalam baku tembak antara China dan Amerika Serikat. Kami menyaksikan ketegangan yang semakin memburuk di kawasan ini dan prioritas kami sekarang adalah bagaimana mengelola krisis dan mencegah konfrontasi militer yang berbahaya, katanya.